Perkenalkan, nama saya Ardelia Amadea. Sebelum kita membahas materi di mata perkuliahan strategi pembelajaran PA, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Jadi, yang akan kita bahas yaitu tentang berbagai pendekatan di dalam pengelolaan kelas. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? Jadi, pengelolaan kelas adalah salah satu tugas seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas bertujuan untuk meningkatkan gairah belajar peserta didik dan meningkatkan keharmonisan hubungan antara guru dan peserta didik, dan juga meningkatkan kerjasama yang di dalamnya terjadi interaksi. Nah, lahirnya interaksi ini tergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, apa saja pendekatan di dalam pengelolaan kelas? Ada 9 pendekatan di dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini pengelolaan kelas yang dilakukan dengan menunjukkan kekuasaan seorang guru terhadap peserta didiknya, sehingga tindakannya untuk mengatasi penyimpangan tingkah laku dan mengontrol tingkah laku peserta didik. Peranan guru untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas sesuai dengan norma-norma yang ada yang untuk ditaati oleh anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma atau aturan inilah seorang guru melakukan pendekatan. Nah, yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pengelolaan kelas di sini adalah proses mengontrol tingkah laku peserta didik dengan memberikan ancaman. Misalnya, melarang, ejekan, sindiran, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan resep atau cookbook. Nah, pendekatan ini membuat suatu daftar yang menggambarkan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh guru dalam mereaksi suatu masalah atau situasi di dalam kelas secara bertahap-tahap. Nah, peranan guru adalah mengikuti petunjuk yang tertulis di dalam resep. Nah, yang keempat yaitu pendekatan kebebasan. Di sini pendekatan ini membantu anak didik untuk merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja tanpa mengabaikan norma-norma yang ada. Nah, yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Peranan guru dalam perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik untuk mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach. Di sini, pada pendekatan ini, pengelolaan kelas sebagai suatu proses mengubah tingkah laku anak didik. Nah, peranan guru adalah mencegah tingkah laku tidak baik dan mengembangkan tingkah laku yang baik dengan cara memberikan rangsangan terhadap tingkah laku yang baik dengan memberikan pujian atau reward yang dapat menimbulkan perasaan puas terhadap peserta didik. Sebaliknya, tingkah laku yang tidak baik diberikan sanksi atau hukuman yang menimbulkan perasaan tidak puas dan jera, sehingga di kemudian hari tingkah laku tidak baik dapat dihindari oleh peserta didik. Nah, yang ketujuh yaitu pendekatan suasana emosional dan hubungan sosial.
Nah, di sini menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas yaitu sebagai suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif. Artinya, ada hubungan yang positif dan yang baik antara guru dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik. Misalnya, dengan saling menghormati dan saling menghargai. Dan yang kedelapan, yaitu pendekatan proses kelompok. Nah, di sini tugas guru dalam mengelola kelas adalah berusaha mengembangkan dan mempertahankan suasana kelompok kelas yang efektif dan produktif. Dan yang kesembilan, yaitu pendekatan elektis dan pluralistik. Di dalam pendekatan ini menekankan di dalam potensialitas, kreativitas, inisiatif dari seorang wali dan guru dalam memilih pendekatan berdasarkan situasi yang dihadapinya di dalam kelas. Nah, guru dapat memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan sesuai atau berdasarkan kemampuan dan maksud tujuannya di dalam pengelolaan kelas. Jadi, itulah 9 pendekatan di dalam pengelolaan kelas. Jadi, apakah kalian semua mengerti? Bagus, kalau kalian sudah mengerti. Dan selanjutnya, untuk mengakhiri pembahasan kita pada saat ini, marilah kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Sampai jumpa.